Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita masuk lagi ke pembahasan yang kedua kita terkait dengan mata kuliah farmakokinetik ya. Hari ini kita akan bahas tentang kecepatan dan orde reaksi. Oke. Setelah kita mempelajari materi ini, maka diharapkan kalian mampu membedakan kecepatan reaksi orde 0 dan kecepatan orde reaksi pertama ya. Kita dengan melihat data-data, maka Bapak harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian Bapak membedakan yang mana sih kecepatan reaksi 0, orde 0, yang mana sih kecepatan reaksi orde pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, maka kalian mampu menghitung tentang parameter kecepatan reaksi, termasuk waktu paruh eliminasi dan kadar obat awal dan sebagainya ya. Oke, kita langsung saja ya. Apa sih itu kecepatan reaksi? Di dalam reaksi kimia, maka ada dikenal yang namanya kecepatan reaksi. Reaksi kimia itu sendiri sih adalah suatu perubahan ya, suatu obat menjadi metabolitnya. Ya, kalau kita bahas dalam bahasa farmakologi ya. Jadi reaksi itu adalah perubahan suatu obat menjadi suatu metabolitnya ya. Sedangkan kecepatan reaksi itu adalah kecepatan perubahan tersebut, perubahan obat jadi metabolitnya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, maka obat itu berada di sebelah kiri kalau kita tuliskan, dan metabolit berada di sebelah kanan. Kecepatan reaksi mungkin dapat diukur dengan melihat dua keadaan tadi. Kita bisa melihat dari sisi obatnya, kita juga bisa melihat dari sisi metabolitnya. Maka kalau kecepatan reaksi mau diukur, maka bisa kita lihat dari berapa sih jumlah obat berkurang seiring dengan waktunya. Jadi untuk mengukur kecepatan reaksi bisa kita lihat dari sisi obatnya, yaitu dengan mengukur berapa sih jumlah obat yang berkurang seiring dengan waktunya. Atau kita bisa mengukur dari sebelah kanannya, itu dari sebelah metabolitnya ya, yaitu dengan mengukur berapa sih jumlah metabolit yang terbentuk seiring dengan waktunya. Jadi kalau kita lihat drug dan metabolit itu dia berbanding terbalik. Obat itu akan berkurang, metabolitnya itu akan bertambah. Jadi kita bisa mengukur kecepatan reaksi dengan melihat dari sisi drugnya, jumlah obat yang berkurang, atau dari sisi metabolitnya, dari jumlah metabolit yang terbentuk. Tetapi di dalam farmakokinetik, lazimnya yang diukur itu atau yang dipantau itu adalah kadar obatnya, terutama kadar obat yang utuhnya. Mengapa? Karena obat itulah yang menimbulkan efek untuk sebagian besar kasus ya, obat itulah yang menimbulkan efek farmakologinya, sedangkan metabolit itu relatif tidak menimbulkan aktivitas farmakologi. Sehingga untuk menerangkan profil farmakokinetik dari suatu obat, maka yang ditetapkan adalah obat utuhnya dari spesimen hayati ya, baik dari darah, plasma, serum, urin, empedu, saliva, atau cairan cerebrospinal ya, pada waktu-waktu tertentu. Karena kecepatan itu kaitannya adalah kadar dan waktu. Jadi penentuan kadar pada waktunya ya. Sehingga kalau kita melihat dari sisi obatnya, maka dapat ditulis jumlah obat itu berbanding terhadap waktu, tetapi satuannya adalah minus karena jumlah obat berkurang. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi metabolitnya, maka jumlah metabolit berbanding dengan waktu itu dengan tanda plus. Kenapa? Karena jumlah metabolit itu bertambah. Kecepatan reaksi itu sangat penting. Kenapa? Karena itu dapat digunakan untuk menghitung beberapa parameter farmakokinetik ya, seperti kecepatan absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi obat dalam tubuh per satuan waktu. Jadi ini kecepatan reaksi itu sangat penting dan dalam kaitannya pengukuran parameter farmakokinetik. Oke, untuk mengukur kecepatan daripada suatu reaksi, maka itu sangat dipengaruhi oleh model orde reaksi apa yang terjadi pada kecepatan reaksi tersebut. Ada dua model reaksi yang mungkin terjadi dan paling sering digunakan pada saat perhitungan farmakokinetik untuk menentukan kecepatan reaksi, yaitu model orde reaksi 0 dan model orde reaksi 1. Model orde reaksi 0 itu jika jumlah obat ya, jumlah obat berapapun jumlahnya itu berkurang dengan kecepatan tetap,
jadi jumlah obat itu berkurang dengan kecepatan tetap, maka dia akan dikenal sebagai kecepatan Orde reaksi nol. Sedangkan jika jumlah obat itu yang berkurang itu sebanding dengan jumlah obat yang tersisa, maka itu dikenal sebagai reaksi Orde pertama. Nanti Bapak akan tampilkan tabel yang menunjukkan perbedaan antara reaksi Orde nol dan reaksi Orde pertama, ya. Kita bahas satu persatu reaksi orde nol dan reaksi orde pertama. Seperti yang Bapak katakan sebelumnya, bahwa reaksi orde nol itu menunjukkan kecepatan perubahan suatu obat berapapun jumlahnya itu berkurang dengan kecepatan yang tetap. Jadi jumlah obat yang berkurang seiring dengan waktu dibandingkan tiap waktu, itu jumlah obat yang berkurang itu selalu tetap atau selalu sama. Maka dia dikenal sebagai reaksi orde nol. Kalau kita tulis dengan persamaan matematika, maka reaksi orde nol itu ditulis dalam bentuk D jumlah obat berapapun jumlahnya dibagi dengan T itu waktu, itu sama dengan kecepatan reaksi orde nol, atau disimbolkan dengan K0 karena reaksi orde nol. Satuannya itu adalah massa, apakah dia dalam bentuk gram, miligram, dan seterusnya. Tapi kalau di farmakokinetik biasanya dalam konsentrasi yang sangat kecil, ya, mikrogram per satuan waktu. Kemudian kalau kita jika persamaan ini diintegralkan, maka kita dapat rumus ini, ya. Jumlah obat pada waktu apapun juga, ya, jumlah obat pada waktu apapun juga, D itu jumlah obat pada waktu apapun juga, itu sama dengan kecepatan reaksi nol dikali dengan T-nya, waktunya, ditambah dengan kadar obat pada waktu 0. Ini persamaan reaksi orde 0. Nah, reaksi orde 0 ini kalau diplot perbandingan antara konsentrasi dan waktunya, maka biasanya dia akan membentuk garis lurus pada kertas grafik biasa. Jadi kalau kita menggunakan kertas grafik biasa, maka kalau kita tulis itu titik-titiknya, waktunya pada sumbu X-nya, sedangkan konsentrasi pada sumbu Y, maka dia pasti akan membentuk garis lurus, ya. Kenapa? Karena perubahannya itu selalu tetap. Oke, ini sebagai contoh, Bapak ambil contoh ini dari buku Farmakokinetik karangan Profesor Dr. Lukman Hakim, MSc APT. Ini di sini menunjukkan suatu obat 10 gram. Obat ini dilarutkan dalam 100 ml air hingga larut, kemudian dibiarkan. Obat tersebut itu mengalami perubahan menjadi metabolit di dalam air, atau dia tidak stabil di dalam air sehingga dia berubah menjadi suatu metabolitnya. Contohnya misalnya anggaplah seperti asetosal. Asetosal kalau di dalam air itu akan berubah menjadi asam salisilat plus asam asetat. Ya, metabolitnya obatnya itu adalah asetosal, metabolitnya itu adalah asam salisilat dan asam asetat, ya, anggaplah seperti itu. Maka kita ingin melihat apakah dia termasuk kecepatan reaksi orde 0 atau kecepatan reaksi orde 1, dan kita mau lihat berapa sih kecepatan reaksinya. Kita mau hitung berapa sih kecepatan reaksinya. Kalau kita dengan menghitung kecepatan reaksinya, maka kita akan tahu kadar obat ini kapanpun kita ingin tahu berapa sih kadar obat itu, maka kita akan bisa tahu setelah kita mengetahui jenis kecepatan reaksinya dan dia termasuk orde reaksi apa. Ini contohnya, ya, pada waktu 0, ya, kecepatan pada awal, maka kadarnya masih tetap 100. 2 jam pertama, maka dia berubah jadi 90. Pada jam keempat dia berkurang jadi 80, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, sampelnya diambil tiap-tiap 2 jam, ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, tiap-tiap 2 jam. Dan obatnya itu setiap 2 jam dia berkurang sebanyak 10, dari 100 berkurang ke 90, ya, itu jumlah obat yang berkurang 10, dari 90 berkurang 80, tetap jumlah obat yang berkurang selalu sama. Jadi kalau jumlah obat yang berkurang itu selalu sama, maka disinilah dia akan termasuk di dalam kecepatan reaksi orde 0. Di sini Bapak mau kalian perhatikan bahwa terkadang ketika kita melihat suatu tabel tentang kecepatan reaksi, maka kalian jangan sampai terpengaruh karena
perbedaan konsentrasi, tetapi kalian tidak memperhatikan waktu pengambilan sampelnya. Kalau ini waktu pengambilan sampelnya selalu sama tiap 2 jam, ya, maka akan nampak tiap per jumlah obat yang berkurang itu adalah 10 10 10. Nah, kalau di sini juga maka di sini Bapak berikan satu contoh tabel, ya. Di sini pengambilan waktunya tidak seragam. Pada ini pengambilan 2 jam, ini 2 jam, dari 2 4 2. Tapi ini 8 jam, 4 jam, ini 4 jam. Ini kembali 2 jam. Di sini Bapak harapkan kalian perhatikan. Ini tetap sama dengan reaksi orde 0, ya. Karena misalnya di sini 2 jam, di sini berkurang 10. Nah, kalau di sini juga 2 jam berkurang 10. Kalau di sini 4 jam berkurang 20. Berarti kalau 4 jam berkurang 20, maka 2 jam juga akan berkurang 10. Jadi kalian jangan sampai terpengaruh oleh kalian tidak memperhatikan waktu pengambilan sampel, sehingga kalian tidak kalian mungkin salah dalam mendeteksi perbedaan kadar obatnya, ya, di sini. Oke, di sini Bapak tabel ini menunjukkan bahwa jumlah obat berkurang dalam jumlah yang tetap, maka dia termasuk orde reaksi 0. Oke, reaksi orde 0 itu kalau kita tulis ke dalam suatu grafik, ya, kertas grafik biasa, maka dia akan membentuk suatu garis lurus, ya. Kalau kita plotkan konsentrasi pada sumbu Y, sedangkan waktu kita pada sumbu X, maka kalau kita tarik garis-garis itu, maka kita hubungkan, maka dia akan membentuk garis lurus pada kertas grafik biasa. Maka dia itu ciri-ciri adalah reaksi orde 0. Kalau kita menggunakan reaksi orde 0 tadi, kita sudah tentukan bahwa dia termasuk reaksi orde 0, maka tetapan kecepatan reaksinya, maka kita bisa tentukan berapa sih kecepatan reaksi orde 0-nya. Ya, jadi yang paling pertama kalian tentukan itu adalah apakah dia termasuk reaksi orde 0 kah atau reaksi orde 1. Kalau tadi sudah kita pastikan bahwa dia termasuk reaksi orde 0, maka kita akan menggunakan rumus-rumus reaksi orde 0 untuk menentukan kecepatan reaksinya, ya. Pada waktu T0 ini parameter yang bisa digunakan. Berapa sih D0-nya, kadar awalnya, ya. Kalau kita lihat tadi 100 mg per mililiter atau 10 gram. Tadi kan obatnya 10 gram dilarutkan dalam 100 mililiter. 10 gram itu 10.000. 10.000 dibagi dengan 100 mililiter, itu hasilnya adalah 100 mg per mililiter. Pada jam ke-8 misalnya, maka kadarnya berkurang jadi 60. Maka kita bisa menentukan kecepatan reaksinya dengan menggunakan salah satu data pada tabel tersebut. Yang wajib kita gunakan adalah kadar D0-nya, sedangkan pada waktu tertentu ini T pada waktu tertentu ini bisa kita pilih, ya. Kita bisa pilih pada jam kedua, jam ke-4, jam ke-6, terserah yang mana kita mau. Di sini Bapak menggunakan pada waktu jam ke-8, ya, di mana kadar pada waktu jam 8 itu adalah 60 mg. Maka kita masukkan dalam rumus untuk menghitung kecepatan reaksi orde 0. Ini persamaannya tadi telah diintegralkan, maka D sama dengan minus K0, ini yang kita ingin cari tahu, dikali dengan T-nya ditambah dengan D0-nya. Kita masukkan dalam rumus tadi. D pada jam ke-8 kita gunakan pada jam ke-8 nya. D pada jam ke-8 sama dengan 60, masukkan di sini, itu sama dengan minus K0, ini yang kita ingin cari tahu, dikali dengan 8 pada T8 ditambah dengan 100, ya. Maka kalau kita tarik dengan persamaan matematika, maka didapat kecepatannya itu adalah 5 mg per jam per mililiter, ya. Jadi kecepatan reaksinya adalah 5 mg per jam per mililiter. Ini dibaca bahwa obat tersebut ketika dilarutkan dalam air, maka obat tersebut akan berubah menjadi metabolitnya dengan kecepatan 5 mg per jam per mililiter, ya. Jadi 5 mg obatnya berkurang tiap jam tiap mililiter, ya, itu maksudnya. Jadi dengan kecepatan reaksi orde 0 ini, maka kita bisa menentukan
bukan hanya pada sampai dengan jam 12, kita ingin menentukan pula pada jam berapa kadar, pada misalnya pada jam ke-20 berapa kadar obat yang tersisa, bisa kita menentukan setelah kita mengetahui berapa sih kadar kecepatan reaksi ordinolnya. Maka kita bisa menentukan kadar obat pada waktu-waktu tertentu, bukan hanya pada tabel-tabel tadi. Ya, kita juga bisa mengetahui pada jam pada jam berapa sih obat itu sudah hilang dari tubuh. Itu bisa kita mengetahui setelah kita mengetahui berapa sih kecepatan reaksi ordenolnya. Salah satu parameter yang biasa digunakan di dalam farmakokinetik itu adalah waktu paruh, ya. Maka kita sini Bapak akan memberikan contoh. Waktu paruh itu adalah waktu di mana suatu obat itu berkurang setengahnya dari konsentrasi awalnya. Itu waktu paruh. Itu biasa waktu paruh biasa digunakan untuk di dalam farmakokinetik untuk menentukan dosis dan berbagai macam, ya. Itu kegunaan waktu paruh, nanti kita akan bahas. Contohnya nih, waktu paruh ordinol. Waktu paruh ordinol itu biasanya dihitung dengan rumus 0,5 ya berkali dengan D0 ya dibagi dengan K0. Kenapa 0,5? 0,5 sini maksudnya kadar obat berkurang setengahnya. D0 dari konsentrasi awalnya. D0 kan konsentrasi awalnya. Jadi 0,5 kali D0 itu artinya obat berkurang setengahnya. 0,5 kali 0. Jadi kalau tadi kadar obatnya adalah 100 mg per mililiter, maka kalau bagi 50% obatnya berkurang, berarti 0,5 kali 100 adalah 50 mg. Dibagi dengan kecepatan nolnya. Sehingga kalau kita lihat, maka waktu paruh di sini itu waktu paruh obat dengan ordenol itu tidak konstan dan nilainya itu berkurang ketika kadar obat berkurang. Jadi kalau kita pada T jam kedua, maka kadar obat itu 90, ordenolnya 9 jam. Pada jam keempat, ordenolnya 8 jam. Pada jam keenam, ordenolnya pada 7 jam. Karena waktu paruhnya tidak konstan, maka waktu paruh ordenol itu tidak digunakan dalam farmakokinetik karena tidak jelas berapa sih waktu paruh yang sebenarnya. Kalau kita mengambil sampelnya misalnya pada jam kedua, maka waktu paruhnya itu berubah jadi 9 jam. Pada jam pertama, waktu paruhnya itu bisa 10 jam dan seterusnya. Jadi tidak jelas berapa sih waktu paruh daripada obat reaksi ordenol. Makanya waktu paruh pada reaksi ordenol itu tidak konstan dan tidak digunakan dalam parameter farmakokinetik. Oke, sekarang reaksi orde 1. Nah, reaksi ordenol tadi itu jumlah obat berkurang dengan jumlah yang tetap per waktu, maka reaksi reaksi orde 1, maka jumlah obat itu berkurang dengan kecepatan yang sebanding dengan jumlah obat yang tersisa. Jadi kalau kita bandingkan, kalau jumlah obatnya berkurang itu berbeda-beda tiap satuan waktu, tapi ketika dia dibandingkan dengan jumlah obat sebelumnya, maka perbandingannya itu selalu sama. Jadi kalau orde reaksi 0 jumlah obat yang berkurang selalu sama, orde reaksi 1 perbandingan jumlah obat dibandingkan jumlah obat yang berkurang dibandingkan dengan jumlah obat yang tinggal sebelumnya, maka itu selalu sama. Jadi kalau kita melihat orde nolnya jumlah obat yang berkurang selalu sama, maka itu orde nol. Tapi kalau kita melihat perbandingan antara jumlah obat yang berkurang dibandingkan dengan jumlah obat sebelumnya itu sama, maka dia akan termasuk reaksi orde 1. Reaksi orde 1 itu menggunakan rumus yang berbeda dengan reaksi orde 0. Reaksi orde 1 ini rumusnya ya. Jadi jumlah obat yang berkurang itu dibagi dengan waktu pada waktu tertentu itu sama dengan kecepatan reaksi dikali dengan jumlah obat pada waktu tersebut ya. Sedangkan kalau tadi reaksi orde 0 itu rumusnya adalah ini. Coba kita lihat. Di sini yang berbeda itu adalah ada penambahan dikali dengan jumlah obat pada waktu tertentu. Ya, itu perbedaannya. Kalau persamaan orde reaksi 1 ini kita integralkan, maka diperoleh persamaan ini. Ya. Ln jumlah obat ya pada waktu tertentu kita integralkan ya. Itu sama dengan kecepatan reaksi orde 1 dikali dengan waktu tertentu ditambah dengan ln D0 ya. Atau kalau kita tulis persamaannya ini, maka inilah persamaannya.
jumlah obat pada waktu tertentu itu sama dengan jumlah obat pada awal kali eksponen minus K dikali T. Nah, di sini yang Bapak mau kalian ingat baik-baik ya, kalian carilah kalkulator yang memudahkan kalian menghitung dengan persamaan ini ya. Tetapi nanti di dalam pembelajaran Bapak kita akan menggunakan, selain kita menggunakan kalkulator, kita akan menggunakan Excel juga, akan memudahkan kalian. Nah, oke ya, jika order reaksi 1 itu kalau diplot pada kertas grafik biasa, maka grafiknya itu tidak akan membentuk garis lurus. Tetapi ketika kita plot pada kertas grafik logaritma, ingat ya, kertas grafik itu ada beberapa macam. Ada kertas grafik biasa, ada kertas grafik logaritma. Kertas grafik logaritma itu nilai y-nya itu sudah diubah menjadi bilangan logaritma. Sehingga kalau kita poinkan di situ, kita tidak perlu lagi mengintegralkannya dengan ln. Kenapa? Kertasnya itu sudah dalam bentuk satuan sumbu y dalam logaritma. Tetapi kalau kita ingin menggunakan kertas grafik biasa dan kita ingin mengharapkan garis lurus, maka nilai-nilai pada konsentrasinya kita ubah dulu menjadi nilai logaritma, maka dia akan membentuk garis lurus ya. Oke, waktu paruh orde pertama itu nilainya tetap ya, nilainya tetap tidak akan berubah-berubah, sehingga waktu paruh orde pertama itu dia bermakna klinis dan sering digunakan di dalam menentukan parameter farmakokinetik ya. Waktu paruh reaksi orde pertama itu dihitung dengan persamaan ini, 0,693 itu dari ln 0,5 dibagi dengan K ya, kecepatan reaksinya. Maka itu persamaan reaksi orde pertama. Bapak di sini menekankan bahwa Bapak tidak akan menjelaskan rumus-rumus secara mendalam ya, karena keterbatasan waktu kita. Jadi Bapak hanya menjelaskan, Bapak harap kamu mampu menggunakan rumus-rumus tersebut ya. Kalau Bapak mesti menjelaskan kenapa 0,93, mungkin Bapak jelaskan secara singkat, maka itu adalah ln daripada 0,5. Tetapi berikutnya itu Bapak tidak terlalu mendalam ke rumus-rumus ya, takutnya waktunya tidak cukup ya. Oke, mari kita lihat di sini contoh bagaimana penerapan reaksi orde pertama ya. Ini tabel suatu obat diambil pada darah pasien, kemudian diukur kadar obat di dalam darahnya. Maka coba kita lihat, pada 2 jam pertama kadarnya adalah 80, pada jam keempat kadarnya 40, pada jam ke-6 kadarnya 20, pada jam ke-8 kadarnya 10, pada jam ke-10 kadarnya 5, pada jam ke-12 kadarnya 2,5. Kalau kita lihat ini, kita kurangi ini, maka ini kita dapat 40, kita kurangi ini dapatnya 20. Jadi kalau kita lihat tiap 22 jam obat ini berkurang dengan kecepatan yang berbeda-beda ya. Jadi kecepatan obat yang berkurang itu berbeda-beda. Ini tadi contoh reaksi orde 0, jumlah obat berkurang sama, tiap 2 jam jumlah obat berkurang sama. Sedangkan pada reaksi orde 1 jumlah obat yang berkurang seiring waktu itu berbeda. Tetapi di sini yang pentingnya reaksi orde 0 itu kalau dibandingkan antara kadar obat yang berkurang dibandingkan kadar obat yang sebelumnya, maka kita akan memperoleh nilai yang sama. Contohnya ini ya, kadar obat yang berkurang adalah 40, kadar obat sebelumnya adalah 80. Jadi kalau kita bandingkan adalah hasilnya 0,5. Nah, yang 20, kadar obat dari sini berkurang, dari 40 ke 20 dia berkurang 20. Kadar obat sebelumnya 40. Kalau kita bandingkan nilainya juga 0,5. 10. Jumlah obat berkurang 10. Jumlah obat sebelumnya 20. Kalau kita bandingkan 0,50. Dan seterusnya. Jadi, reaksi orde pertama itu perbandingan antara kadar obat yang berkurang dibandingkan kadar obat sebelumnya itu adalah sama selalu. Yang sama itu perbandingannya. Sedangkan reaksi orde 0, jumlah obat yang berkurang itulah yang sama. Sini kalian paham kan?
perbedaan antara reaksi orde 1 dan reaksi orde 0. Oke. Kalau kita menggunakan kertas grafik biasa dan kita memplotkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kadar obat yang tadi 80 pada jam kedua, 40 jam keempat, maka dia akan tidak akan membentuk garis lurus, ya, kalau kita menggunakan kertas grafik biasa. Tetapi kalau nilai tersebut kita lonkan dulu, ini kadar 80, ini kita cari lonnya berapa, kemudian nilai lon inilah yang kita masukkan di kertas grafik biasa, maka hasilnya akan membentuk garis lurus. Kita lihat ini, dia akan membentuk garis lurus. Jadi orde reaksi pertama pada kertas grafik biasa dia tidak akan membentuk garis lurus, tetapi ketika nilainya dilonkan maka dia membentuk garis lurus. Atau langsung kita menggunakan kertas grafik logaritma, maka dia akan membentuk garis lurus, ya. Itu perbedaan antara reaksi orde pertama dan reaksi orde 0. Oke, sekarang bagaimana kita menghitung kecepatan reaksi pada kecepatan reaksi orde 0, ya. Caranya itu pertama itu kita bisa menggunakan dua data, ya, minimal kita menggunakan dua data pada nilai berapapun, ya. Kita bisa menggunakan dua data pada nilai berapapun, ini yang paling gampangnya, ya. Misalnya kita menggunakan dua data pada jam kedua dan pada jam keempat, ya. Kita menggunakan dua data tadi pada jam kedua dan pada jam keempat, ya. Kemudian data tersebut kita lonkan. Pada jam kedua kadar obat adalah 80 mg, pada jam keempat kadar obat itu adalah 40 mg. Kita lonkan. Jadi lon D4 kadar jam keempat, jadi kadar obat yang paling terakhir dulu, yang paling lama, dikurang kadar obat yang lebih dahulu, dibagi dengan waktunya, ya. Contohnya lon 40 itu adalah 3,6, lon 80 itu adalah 4,3. Ini kalau dikurangkan hasilnya 0,693. Kadar obat pada T4 dikurang dengan 2 itu sama dengan 2, maka kita akan mendapatkan kecepatan reaksinya adalah 0,34657. Ini cara menghitung kecepatan reaksi pada orde 0. Ini yang cara yang gampangnya, ya. Ketika kita tidak mengetahui berapa sih kadar obat awalnya, ya. Di sini kan tidak tahu berapa sih kadar obat awalnya, ya, maka kita menggunakan ini. Beda kalau kita mengetahui kadar obat awalnya atau D0-nya, seperti pada reaksi orde 0 tadi kan diketahui kadar obat awalnya yaitu 100 mg per mililiter. Kalau ini kan kita tidak tahu berapa D0-nya. Maka ketika kita tidak tahu berapa kadar obat awalnya, maka kita bisa menggunakan dua data dari tabel tersebut. Kalau pada tabel tadi kita tidak mengetahui kadar obat awalnya, maka sebenarnya kita bisa menghitung berapa sih kadar obat awalnya dengan menggunakan rumus reaksi orde 0 yang tadi kita sudah bahas, yaitu ln D pada waktu kapanpun sama dengan minus kecepatan reaksinya dikali dengan T ditambah dengan ln D0, ya. Misalnya kita gunakan waktu T4. Nah, pada jam keempat maka kadar obat itu adalah 40. Maka kita masukkan dalam rumus ln 40 sama dengan minus 0,34567, ya, itu kecepatan reaksi yang kita dapat sebelumnya, dikali dengan 4 pada jam keempat ditambah dengan ln D0. Ini yang kita ingin cari tahu. Sehingga ln D0 itu sama dengan ln 40 dikurang minus 0,34 dikali 4, ya. Jadi karena ini minus ketemu kurang, maka dia jadi plus. Jadi K ln D40, ln pada 40, ln 40 sama dengan 3,6 ditambah dengan K-nya hasil pengkaliannya 1,386. Kenapa ditambah? Karena ini minus ketemu dengan minus, ya, sama dengan 5,0751. Kemudian kita antilonkan, ini kan dalam bentuk bilangan logaritma. Kita antilonnya, ya, eksponennya, maka kita akan dapat 160 mg per mililiter, ya, 160 mg per mililiter. Ini adalah kadar D0-nya. Jadi obat tersebut awal kali maka kadarnya itu adalah 160 mg dalam tubuh, ya. Oke, waktu paru itu bisa kita hitung. Kan waktu paru pada orde reaksi 1 itu bermakna klinis, maka kita hitung, maka kita anggap dia penting.
Waktu paruh itu sama 0,693 dibagi dengan K. Ini K kecil ya, bukan K besar. Sama dengan 0,693 dibagi 0,34657, maka kita dapat 2 jam. Artinya kadar obat di dalam obat itu kalau kita minum, maka kadarnya itu sisa setengahnya pada setelah 2 jam. Dia akan sisa setengahnya setelah 2 jam. Ini oke, ini take home kamu. Ini di sini Bapak berikan tugas untuk ini ada dua obat A dan obat B, itu ditentukan kadarnya, diambil kadar obatnya, diperoleh data ini. Bapak ingin kalian bedakan yang mana dari obat ini yang merupakan reaksi ordenol, yang mana reaksi orde 1. Kemudian kalian hitung berapa kecepatan reaksinya dan berapa waktu paruhnya. Kemudian buatlah prediksi kadar obat pada jam kelima itu berapa. Ya, di sini kan tidak ada jam kelimanya. Ya, Bapak ingin kalian cari tahu berapa sih kadar obat pada jam kelima. Ya, oke. Ini tugas kalian, nanti kalian bisa kumpul melalui Google Classroom. Ya, selanjutnya. Ini tugas kalian yang kedua ya. Di sini suatu antibiotik diberikan secara IV cepat kepada pasien segera setelah kadar obat dalam darahnya ditentukan. Kadar awalnya itu 100 mg, ini D0-nya. Setelah 5 jam penyuntikan kadarnya dalam 40 mg per mililiter. Sekarang berapa kecepatan eliminasi? Ini kalian menggunakan reaksi 1 ya untuk menentukannya. Berapa waktu paruhnya, berapa lama waktu yang diperlukan agar antibiotik berkurang 10 mg per liternya. Kemudian jika 5 mg per liter kadar hambat minimum antibiotik, berapa lama obat tersebut menunjukkan efeknya. Ini jadi kalau misalnya setelah kapan berakhir 5 mg per liter. Jadi kalian cari tahu dulu kapan waktu kadar obat itu sisa 5 mg per liter ya. Nanti kalian tahu di situ waktunya. Itu menunjukkan lama obat menunjukkan efeknya. Ini tugas kedua kalian ya. Oke, kemudian tugas ketiga kalian adalah ini ya. Sama seperti yang sebelumnya, kalian cari tahu berapa sih nilai-nilai ini ya. Sedia steril obat diberikan secara IV bolus ya. Bolus itu maksudnya dia langsung diberikan ke dalam pembuluh darahnya. IV itu ada dua ya, ada IV bolus, ada di drip. Di drip itu artinya obatnya dimasukkan ke dalam cairan infuskol. Dia dibolus, dia langsung disuntikan ke dalam pembuluh darah kepada subjek. 5 dan 10 jam kemudian sampel darah diambil, kadarnya adalah 180 mg per liter pada jam ke-5 dan 40 mg per liter pada jam ke-10. Kalian gunakan reaksi orde 1 untuk menentukan parameter nilai-nilai yang di bawah ini ya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 kalian gunakan reaksi orde pertama. Reaksi orde 0, nomor 1 itu kalian cari tahu bagi yang mana reaksi orde 0, yang mana reaksi orde 1. Oke, ini adalah materi pembelajaran kita yang kedua ya, terkait tentang kecepatan reaksi. Berikutnya Bapak nanti akan memberikan video tentang bagaimana membuat grafik dengan menggunakan Excel dan menentukan kecepatan reaksinya dengan menggunakan Excel ya. Oke.